Membelah Tangerang, Sungai Cisadane memiliki bendungan Pasar Baru atau yang biasa disebut bendungan pintu air 10 di Karawaci, Tangerang. Bendungan yang dibangun oleh Belanda di tahun 1927 tersebut mulai berfungsi sebagai pengaturan debit air dan irigasi pada tahun 1932. Tapi di balik sejarah panjangnya, bendungan Cisadane yang sudah termakan usia ini mengalirkan aura mistis di tengah-tengah warga. Kehadiran energi metafisika di tempat ini. Oke sahabat subscriber, subbreaker, pokoknya sahabat-sahabat komedi vitamin C semuanya deh dimanapun anda berada. Terus langsung nih si Joni perwakilan dari JOB akan menindaklanjutin dari apa yang saya janjikan tadi. Nah, di sini mengenai bendungan pintu air 10 gitu. Jangan merinding dulu ya, jangan merinding dulu, tenang. Ada orangnya. Nah, saya dapat artikel nih, gaya gak? Si Jen gaya gak sih megang laptop kayak gini? Ya, mantap kan? Mantap ya? Ya. Kalau yang rasanya diem aja dulu. Kalau yang depan aja nih, itu nonton ini gua baca di mana ini? Baca di apa? Di mana? Di kertas. Di kertas juga di laptop. Ya, jangan dibongkar biar ketahuan si Jan pintar gitu. Megangnya laptop, laptopnya cuma tatakan kertas. Oke, kita kembali nih mengenai yang saya janjikan itu. Kita akan membahas cerita misterinya bendungan pintu air 10 sendiri. Nah, di sini saya sudah mendapatkan artikel gini nih. Pintu air 10 itu masih terlihat kokoh walaupun sudah berusaha hampir 1 abad. Bangunan ini disebut-sebut sebagai salah satu ikonnya Tangerang. Nah, di sini disebutkan itu. Namun, ini ada namunnya nih. Di balik megahnya bangunan pintu air 10 tersimpan cerita misterinya. Nah, di sini akan coba kita kulik. Kita cari nih mengenai misterinya dari pintu air 10 itu. Di sini kalau sejarahnya pintu air 10 itu dibangun zaman masa Belanda. Nah, kurang lebih kalau di sini udah tertera jelas nih pada tahun 1927 mulai digunakan 1932. Nah, di sini ada satu apa ya namanya ya, pengakuan ya, apa cerita apa itu urban legend cerita ya, raya. maksudnya ada pelaku sendiri yang dia saksi mata dia bercerita karena bendungan pintu air 10 itu tidak sedia di sana itu tidak sedikit orang yang melintas melihat sosok. Nah, sosoknya dia jelaskan di sini ada sosok putih sedang berdiri di tengah bendungan. Bahkan kalau malam suka mendengar suara-suara seperti cerita minta tolong dan perempuan tertawa. Nah, itu menurut kesaksian. Gak cuma satu sosok dong. Betul. Di sini disebutkan ada 3 sosok. Nah, gini bro. Berhubung dari sekian umat ini yang ngerti mekanismenya hal seperti itu sampean itu bro. Nah, dari kesaksian ini coba bro dilihat nih dari kemampuan ente kebenarannya seperti apa sih kalau dari versi ente nih. Nah, silahkan. Pintu air 10 dibangun pada zaman Belanda. Menurut keterangan Sohibul Bait, pada zaman Belanda
pada saat pembangunannya itu yang dikorbankan manusia atau pribumi yang dikorbankan bisa sampai 1.000 orang lebih untuk pembangunannya. Itu yang membuat suasana semakin mencekam, karena kalaupun tidak mati pada saat melakukan pembangunan maka mereka dikorbankan karena tidak dikasih makan. Itu satu. Terus yang kedua, penampakan yang sering timbul itu karena di sana itu tadinya ada peternakan buaya. Peternakan buaya di dekat pintu air 10, sampai sekitar banjir besar itu akhirnya buaya itu lepas dan menuju ke muara. Cuman karena pernah ada peternakan buaya, makanya jin yang ada di sana itu menjelma menjadi buaya putih. Dia ngambil buaya putih karena dia wanita. Ya bisa dikatakan penguasanya itu wanita. Itu satu. Yang kedua, ada penampakan juga kura-kura dengan tulisan aksara Cina di punggungnya. Itu karena selain pribumi juga banyak orang-orang Cina benteng yang dibantai penjajah di situ. Dari zaman Belanda. Nah itu karena orang-orang Cina di sana itu mungkin banyak mensakralkan binatang kura-kura, jadinya jinnya juga menyerupai korban-korban pembunuhan yang dibuang ke Kali Cisadane dan nyangkut di bendungannya. 1 tahun itu bisa 20-30 mayat ditemukan tuh di situ tuh. Jadi intinya mah awalnya mah korban Romusa dia. Romusa atau kerja paksa zaman Jepang, zaman Belanda, karena itu dibentuk zaman Belanda. Nah, ada juga orang-orang yang orang-orang yang tersesat sehingga melakukan pesugihan di situ ada. Itu kalau kita lihat dari arah depan pintu air 10 yang mengarah ke arah Kampung Melayu itu ada di sebelah kanannya itu ada daratan yang menjorok ke bawah itu. Di situ tempat orang-orang melakukan sesaji untuk buaya putihnya. Jadi asal muasal kenapa terkesan angker, karena pada dasarnya manusia itu sendiri. Karena menurut mereka kami tidak pernah minta untuk diberikan sesajen atau apapun. Kami berdiam dan berkumpul di situ karena di situ tempat bermuara akhir jasad kami, kata mereka. Jadi kalau untuk yang di luar dari itu sebetulnya ya rekayasa manusia. Ya kami mah sebagai jin akan sangat senang ketika manusia takut kepada kami. Padahal pada dasarnya kamilah yang harus takut kepada manusia, karena mereka lebih mulia dari kami. Nah, itu menurut pernyataan salah satu narasumber yang ada di sana. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya balik lagi, penampakan yang lain pada dasarnya ya memang di sana banyak jin yang memanfaatkan kesakralan tempat itu sendiri. Jadi ketika manusia takut kepada mereka, ya mereka akan bertambah kuat. Oleh karena itu ya saya sih tidak menyarankan kita untuk takut kepada mereka, karena sebetulnya ketika kita berhadapan dengan mereka yang lemah, bukan kita yang lemah. Dan hal itu pernah saya temui beberapa kali
adanya kembang 7 rupa dan bekas menyan ya di sebelah kanan itu di arah tanah yang agak apa ya agak ke bawah gitu ya, melandai ke bawah gitu. Itu di situ saya temui beberapa jenis bunga-bunga dan juga ada dupa, ada kelapa di situ pernah saya temui. Yang membuktikan bahwa ada manusia-manusia tersesat yang justru mencari kekayaan dan lain sebagainya. Itu terus terkait banyaknya korban yang di situ, katanya ada yang bilang orang itu sedang mandi di pinggir kali terus ditarik, itu bohong, bukan oleh kami itu, tapi karena arus kali Cisadane itu kalau kita lihat dari luar dari atas itu terlihat tenang, padahal di bawahnya itu arusnya deras dan menggulung. Jadi kadang-kadang banyak manusia yang tidak hati-hati sehingga sehingga mereka jatuh ke kali atas kelalaian mereka. Tapi untuk menenangkan hati mereka kadang-kadang kami yang dijadikan kambing hitam, padahal kami tidak pernah meminta apapun. Dan terkait zaman beberapa waktu yang lalu atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu itu juga awal mulanya kami disegani, karena pada waktu itu banyak kejadian-kejadian aneh dan orang-orang di sekitar malah melakukan persembahan itu berupa sapi. Jadi ya itu membuat kami merasa semakin kuat dan merasa ditakuti. Ya, mungkin itu aja. Nah, ini kan tadi menurut keterangan ini kan banyak nih bangsa yang nggak bisa kita lihat nih. Gimana nih, Paman? Saya bangsa-bangsa kayak gitu saya nggak begitu paham. Hah? Bangsa-bangsa kayak Nah, gitu. justru itu nggak begitu paham. Gimana kita Mr. X apa? Mungkin bisa menjawab clue yang. Maksudnya tinggal pembuktian. Jadi saja. Oh enggak lagi lah kali ya. 5 menit. Alah bentar doang. Enggak. Daripada penonton Covid penasaran. Enggak mau. Jangan penasaran. Mending gue pulang. Ntar dulu. Lah yang jamin keamanan lo di jalan apa ntar siapa lo? Kalau ini udah denger dia. Tapi Tapi gini, setuju nggak? Kalau dia masuk sini kan udah kenalin nih, Iya. aman lo di jalan. enggak. Udah setuju aja, setuju, udah. Kalau misalnya Langsung aja. Rame nih. Enggak kan? Gimana? Tapi ya jangan keringetan gitu. Lama dulu bro. Panas. Ada angin. Kayak kalau nggak ada angin kita ke pintu air 10 aja yuk. Ada sini mah. Nggak, ngomong-ngomong perlu rokok nggak? Duh, bisa saja ini rokok lu. Nah, iya. Jam coklat Mana ada yang gratis? Kan gampang. Rokok siapin. Tapi itu tadi Udah garam merah. Udah garam merah. Nah, tuh gimana? Enggak. Ya, gudang garam merah untuk sono, yang ngerokok dia lain lagi. Nah. Gimana? Terus gimana di luar itu ada info apa lagi nih, Mr. X nih? Ini kita sepakat Mr. X apa? Mr. X mantap tuh. Mr. X kan. Nah, selain itu tadi apa lagi? Kan udah ya kan? Yuk. Banyak sih sebenarnya ya, kalau ngomongin bangsa jin namanya dia nggak dikasih wujud yang sempurna. Ya banyak sebenarnya, tergantung kitanya sih. Kalau manusianya ngayalin atau takut terhadap ular ya dia jadi ular. Oh, nah ini gini nih, ada pertanyaan. Kalau saya pribadi ada nih. Bener enggak sih? Jadi bangsa mereka itu mampu menjadi apa yang kita pikirkan gitu loh. Coba Haji jawab Ji. Jawab Ji. Oh, ngomongnya dia bang ngaco iya bang. Jadi bener nggak? Ya orang mau ditempatin bentar aja nggak? Enggak, itu mah cukup mediator aja. Kalau kita nempatin gaji sulit. Masalahnya Nggak kelihatan. Gimana caranya jin masuk ke jin katanya? Friend. Nggak bisa, teman makan teman nggak bisa. Kalau bangsa jin ya gimana
ini sih hayalan kita ya. Kalau kita ngayalin yang cakep-cakep ya dia nongolnya yang cakep. Kalau kita ngayalin yang jelek-jelek ya nongolnya jelek. Udah coba deh. Kebanyakan kita tuh lebih takut. Jadi kebanyakan manusia kan lebih takut sama jin. Betul. Padahal jin nggak kelihatan, tapi Betul. mereka takut. Sedangkan sama Allah nggak kelihatan. Ya. Tapi cuek-cuek aja. Lah kenapa tuh begitu tuh kita? Silakan lu aja jawab. Kenapa? Karena kalau bangsa jin dia memang diberikan kewenangan untuk boleh mengganggu umat manusia. Jadi kadang-kadang bisa menunjukkan tanda-tandanya secara fisik yang terlihat oleh mata. Betul gitu. Karena dia emang itu tugasnya untuk menyeret manusia untuk dijadiin koloni mereka gitu ya. Nah, jadi dia memberikan sesuatu yang emang bagaimana nih bisa bikin takut manusia ya, salah satunya dengan cara menunjukkan dengan bentuk-bentuk yang jelek gitu ya, Mister ya. Ya yang ditakuti. Nah, Jadi bisa nggak tuh menjadi jahil gitu sama manusia gitu, ditimpukin manusia atau dikejar-kejar gitu, bisa nggak? Bisa, karena kalau kita lihat dari dari kodratnya dia, dari takdirnya dia sebagai jin kan sebaik-baiknya jin sejahil-jahilnya manusia. betul. Nah, jadi emang mereka dilahirkan atau diciptakan Jahil. jahilin manusia, Mengganggu ya. mengganggu. Tapi ingat, nggak ada yang namanya jin bisa matiin manusia. Yang bisa matiin manusia cuman rasa takut manusia terhadap jin itu sendiri. Benar. Kira-kira sekarang ada nggak? Ada, itu lagi nyender. Waduh, tuh. Bener banget lah. Nah, itu emang jin itu. Bisa aja. Oke, kita udah bahas panjang lebar tentang cerita misteri apa yang ada di pintu air 10. Terus sebelum kita tim misterinya Komedi Vitamin C ini mohon diri ya, kita minta Mister X itu untuk memberikan wejangan. Nah, tentunya sikap kita untuk sebagai manusia menghadapi bangsa seperti itu. Monggo Mister X silakan. Ya, pertama ini menurut pandangan pribadi saya ya, jin itu kan memiliki gelombang elektromagnet yang berbeda dengan manusia nih. Sebenarnya kehadiran jin itu bisa dirasakan kalau kita merinding atau punya perasaan nggak enak. Nah, ketika hal itu terjadi, saya pernah ingat kata-kata kawan saya meriwayatkan nih, apabila kalian bertemu dengan bangsa jin jangan lari, Ngumpet aja gitu. samperin, dia akan kabur. Paling enggak kalau kita udah samperin dia nggak kabur, kita yang kabur. Itu yang terjadi. Kok enak? Itu Gimana sekarang? itu yang terjadi di kita nih, bukan saja nih khususnya nih. Kok enak ya?